Assalamualaikum dokter. Maaf kalau saya ganggu malam-malam begini. Nama saya Slamet Riyadi, usia 71 tahun, tinggal di Temanggung. Saya bingung, dokter. Setiap pagi saya makan 2 butir telur dari ayam saya sendiri. Sudah lebih dari 10 tahun. Saya punya kandang kecil di belakang rumah. Saya pelihara ayam kampung, kasih makan dari sisa dapur, dan hasil telurnya saya makan. Sebagian saya jual ke tetangga. Tapi belakangan ini saya sering baca berita yang bikin saya takut. Katanya telur itu bahaya. Bisa sebabkan stroke, kolesterol, bahkan kematian mendadak. Saya jadi bingung. Apakah selama ini saya menyehatkan tubuh saya atau malah membunuh diri saya perlahan? Saya butuh penjelasan, dokter. Saya benar-benar takut tapi juga capek karena setiap hari saya cuma ingin hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, pesan ini bukan dari selebriti, bukan dari wartawan, tapi dari seorang pensiunan guru SD yang tinggal di lereng Temanggung. Seorang bapak sederhana yang merawat ayamnya sendiri dan kini mulai kehilangan kepercayaan pada makanan yang telah menemaninya selama puluhan tahun. Hari ini, beliau hadir langsung bersama kita. Pak Slamet Riyadi, 71 tahun, bukan hanya peternak kecil, tapi juga mewakili jutaan orang tua Indonesia yang bertanya-tanya, apakah telur itu benar-benar baik atau diam-diam membahayakan? Selamat pagi Pak Slamet, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullah, dokter. Saya yang berterima kasih, karena terus terang, saya sudah lelah. Lelah karena setiap hari saya cuma ingin hidup sehat, makan alami dari apa yang saya pelihara sendiri. Tapi sekarang saya malah dihantui rasa takut. Anak saya bilang, "Pak, jangan makan telur tiap hari, nanti stroke." Padahal tubuh saya nggak pernah sekuat ini sejak saya mulai rutin makan 2 butir tiap pagi. Jadi saya datang ke sini bukan untuk debat, dokter, tapi untuk minta kejelasan. Saya cuma ingin tahu, telur itu musuh atau sekutu saya? Pertanyaan yang sangat penting Pak Slamet, dan saya yakin banyak yang sedang memikirkan hal yang sama. Hari ini saya akan menjawab semua kebingungan itu. Berdasarkan ilmu, riset medis terbaru, dan pengalaman para pasien lansia yang saya temui setiap minggu, kita akan bahas bersama 5 kelompok manfaat utama dari makan 2 telur sehari, yaitu untuk otak dan umur panjang, untuk otot, kulit, dan kekuatan tubuh, untuk jantung dan kekebalan, untuk berat badan dan metabolisme. Dan terakhir, bagaimana cara makan yang benar dan kapan telur bisa jadi masalah. Sahabat sehat, kalau Anda juga pernah merasa ragu makan telur, silakan tulis angka 1 di komentar dan sebutkan kota Anda. Karena bisa jadi, telur yang Anda anggap sederhana justru menyimpan kekuatan luar biasa untuk menjaga tubuh, otak, dan hidup Anda tetap utuh di usia senja. Pak Slamet, saya ingin mulai dari tempat paling berharga dalam tubuh kita, otak. Karena semakin kita menua, bukan hanya tubuh kita yang melambat, tapi juga fokus, daya ingat, dan ketajaman berpikir. Dan tahukah Bapak, salah satu zat paling penting untuk otak bernama kolin. Dan 2 telur setiap hari sudah bisa mencukupi hampir seluruh kebutuhan kolin harian kita. Kolin ya dok? Saya baru dengar itu. Iya, kolin itu bahan baku utama untuk membuat neurotransmitter asetilkolin yang bertanggung jawab untuk memori, pembelajaran, dan suasana hati. Tanpa cukup kolin, sinyal di otak melambat, seperti kabel listrik yang kehilangan daya. Itulah kenapa banyak orang tua cepat lupa, mudah linglung, atau murung tanpa alasan. Wah, saya pikir itu memang karena usia.
Dok, Usia memang faktor, tapi pola makanlah yang menentukan apakah otak kita merosot atau bertahan kuat. Selain kolin, telur juga mengandung vitamin B12, B6, dan asam folat. Semua penting untuk mencegah kerusakan sel otak dan menurunkan risiko Alzheimer. Sekarang kita bicara tentang mata. Banyak orang tua kehilangan penglihatan bukan karena takdir, tapi karena kekurangan lutein dan zeaksantin. Dua antioksidan penting yang, tahukah Bapak, hanya bisa ditemukan dalam jumlah besar di kuning telur. wah, saya malah sering buang kuningnya karena takut kolesterol. Dok, Nah itu dia, justru disitulah letak banyak kebaikan. Lutein dan zeaksantin melindungi retina, menyaring cahaya biru dari layar HP, dan mencegah penyakit mata seperti katarak dan degenerasi makula. Bahkan telur juga mengandung vitamin A dan rhodopsin yang menjaga penglihatan malam agar tidak kabur atau berbayang. berarti telur itu bukan cuma buat perut, tapi juga buat otak dan mata ya. Dok, Betul sekali, Pak Slamet. Dan belum selesai, kita masuk ke manfaat ketiga, umur panjang. Banyak studi menunjukkan orang yang cukup protein, antioksidan, dan lemak sehat seperti dalam telur punya risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes, dan peradangan kronis. Antioksidan dalam telur memperlambat penuaan sel, menjaga jaringan tubuh tetap muda. Kolin mencegah penumpukan lemak di hati dan memperbaiki metabolisme. Dan yang paling penting, menjaga massa otot. Karena otot yang hilang seiring usia bisa membuat kita lemah, mudah jatuh, dan sulit mandiri. Jadi saat Bapak makan 2 telur tiap pagi, bukan hanya memberi tubuh tenaga, tapi juga memberi nutrisi yang membangun otak, menjaga mata tetap jernih, dan memperlambat jam biologis penuaan. alhamdulillah. Saya jadi merasa lebih tenang sekarang, dokter. Kalau Anda masih bersama kami sampai di titik ini, silakan ketik angka 2 di kolom komentar, agar saya tahu Anda masih mendengarkan dan terus mendampingi kami di perjalanan ini. Pak Slamet, tadi kita sudah bahas manfaat telur untuk otak, mata, dan umur panjang. Sekarang, saya ingin ajak Bapak dan para pendengar kita melihat bagaimana telur membangun kekuatan tubuh dari dalam keluar. Kita mulai dari otot. Tahukah Bapak bahwa setiap telur mengandung sekitar 6 gram protein utuh? Bukan protein sembarangan, tapi protein lengkap yang mengandung semua 9 asam amino esensial. Tubuh kita nggak bisa memproduksi asam amino ini sendiri, dan telur menyediakannya semua. Berarti cocok buat orang yang udah mulai kehilangan massa otot seperti saya ya, Dok? Tepat sekali. Semakin kita menua, kita mengalami yang disebut sarkopenia, kehilangan massa dan kekuatan otot. Ini yang bikin banyak orang tua mulai kesulitan naik tangga, cepat lelah, bahkan mudah jatuh. Dan disinilah telur berperan sebagai pelindung alami, khususnya kandungan leusin dalam telur. Sejenis asam amino yang langsung memicu pembentukan otot baru, terutama bila dikonsumsi setelah bangun tidur atau setelah aktivitas fisik ringan, seperti jalan pagi. Tapi kekuatan tubuh bukan cuma dari otot. Telur juga mendukung penampilan luar, seperti kulit, rambut, dan kuku. Wah, berarti telur juga bisa bikin saya ganteng lagi ya, Dok? Hehehehehe. Bisa banget, Pak. Karena telur mengandung biotin, vitamin B7, yang membantu memperkuat rambut, menjaga kuku agar tidak mudah patah, dan memberi kelembaban alami untuk kulit. Lalu ada juga vitamin A dan E, yang mendukung regenerasi sel kulit dan menangkal radikal bebas penyebab keriput. Dan jangan lupa, mineral seperti seng, zinc, dan selenium di dalam telur berfungsi seperti penjaga dari dalam. Membantu melawan penuaan kulit, menjaga kekenyalan, dan memberi kilau alami pada rambut. Saya pikir selama ini makan telur cuma buat kenyang. Ternyata banyak banget kerja diam-diamnya di dalam tubuh ya, dokter. Betul, Pak. Dan itulah keajaiban makanan utuh seperti telur. Murah, sederhana, tapi efeknya sampai ke tulang, otot, kulit, dan rasa percaya diri kita.
Apalagi kalau dikombinasikan dengan gaya hidup aktif. Sedikit peregangan pagi, jalan kaki 15 menit, dan tentu saja cukup tidur serta hindari stres berlebihan. 28 Dr. Andy. Pause, nada lebih personal. Jadi kalau bapak dan ibu di rumah ingin tetap kuat di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, jangan tunggu otot melemah dulu, baru perbaiki pola makan. Mulailah hari dengan protein yang tepat, dan 2 telur adalah langkah sederhana yang penuh dampak. Dan kalau Anda merasa video ini berguna, jangan ragu bagikan ke keluarga atau teman yang juga mulai kehilangan kekuatan tubuh. Karena bisa jadi, hanya dengan 2 telur, mereka bisa mendapatkan kembali semangat hidupnya. Nah, Pak Slamet, sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang tua cemas, jantung dan kolesterol. Bapak tadi sempat bilang anak Bapak di Jakarta khawatir kalau Bapak makan telur bisa menyebabkan stroke atau serangan jantung, ya? Iya, dokter. Anaknya, teman saya, malah sampai melarang total orang tuanya makan telur. Padahal saya nggak pernah merasa ada masalah. Tapi ya itu, omongan-omongan di grup WhatsApp bikin saya takut sendiri. Dan itulah yang ingin saya luruskan hari ini. Memang, kuning telur mengandung kolesterol, tapi ilmu pengetahuan terbaru sudah menunjukkan bahwa kolesterol dari makanan tidak langsung menaikkan kolesterol darah, setidaknya pada sebagian besar orang yang sehat. Kenapa? Karena tubuh kita secara alami akan menyesuaikan produksi kolesterol. Kalau asupan dari luar meningkat, hati kita akan mengurangi produksinya. Tubuh itu pintar, Pak, asal kita kasih bahan yang benar. Dan malah, telur bisa meningkatkan kolesterol baik, yang namanya HDL. HDL ini berfungsi seperti penyapu, membersihkan kolesterol jahat dari pembuluh darah, dan membawanya ke hati untuk dibuang. Selain itu, telur mengandung lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda, yang mendukung keseimbangan lipid dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Berarti telur justru bisa membantu jantung, bukan merusaknya? Betul, Pak. Bahkan studi terbaru dari Harvard dan WHO menunjukkan, makan 1-2 butir telur per hari tidak meningkatkan risiko penyakit jantung pada orang sehat. Justru telur mengandung 2 antioksidan hebat, lutein dan zeaxanthin, yang bukan hanya baik untuk mata, tapi juga mengurangi peradangan pembuluh darah dan stres oksidatif, 2 faktor utama yang mempercepat kerusakan jantung. Sekarang kita bahas bagian tubuh lain yang sangat penting, terutama untuk orang tua yang mudah sakit, sistem kekebalan tubuh. Telur mengandung vitamin A, D, B12, selenium, dan seng. Semua ini adalah bahan bakar utama bagi sel imun kita, seperti limfosit dan makrofag. Misalnya, vitamin A menjaga kekuatan selaput lendir di hidung, tenggorokan, dan paru-paru, garis pertahanan pertama dari virus. Selenium memicu enzim yang menetralkan racun dan mengurangi peradangan. Dan vitamin D, ya, yang terkenal untuk tulang, ternyata juga mengaktifkan sistem imun agar bisa melawan bakteri dan virus lebih efektif. Masya Allah, saya kira telur cuma untuk kekuatan fisik. Ternyata juga bantu cegah penyakit dari dalam ya dokter. Betul sekali, Pak. Dan ini penting, sistem kekebalan tubuh lansia cenderung melemah karena usia. Itu sebabnya orang tua mudah flu, batuk lama sembuh, atau cepat lelah. Tapi makanan seperti telur bisa membangun kembali kekuatan tubuh secara perlahan tapi pasti. Karena tubuh diberi nutrisi yang tepat, bukan sekadar kenyang. Jadi, kalau selama ini Anda ragu makan telur karena takut jantung atau kolesterol, ingatlah bahwa penyebab utama penyakit jantung bukanlah telur, melainkan gaya hidup pasif, makanan ultraproses, dan stres berkepanjangan. Telur, bila dikonsumsi dengan bijak dan dalam pola makan seimbang, justru bisa menjadi sekutu terbaik Anda untuk menjaga jantung berdetak lebih lama dan lebih kuat. Kalau Anda merasa lebih tenang setelah mendengar penjelasan ini dan ingin terus jaga jantung dan daya tahan tubuh di usia senja, silakan ketik angka 3 di komentar agar saya tahu Anda masih menyimak dan tidak sendirian di perjalanan sehat ini. Pak Slamet,
saya mau tanya jujur sedikit nih. Kalau pagi-pagi, biasanya Bapak makan telur itu bareng apa? Hehe, biasanya saya rebus 2 butir, terus makan pakai nasi hangat sama irisan timun, atau kadang daun kenikir dari kebun. Luar biasa, Pak. Itu sudah termasuk pola makan yang mendekati ideal. Dan di segmen ini, kita akan bahas sesuatu yang sering luput dari perhatian. Peran telur dalam mengontrol berat badan dan energi harian. Banyak orang usia 60-an ke atas bilang, saya nggak makan banyak kok, tapi kenapa perut tetap buncit, badan cepat lemas, mudah ngantuk habis sarapan? Salah satu jawabannya, kualitas sarapan menentukan kestabilan energi dan pembakaran kalori sepanjang hari. Dan disinilah 2 butir telur bisa memberikan efek luar biasa. Kandungan protein tinggi di dalamnya membantu melepaskan hormon seperti peptida YY dan cholecystokinin yang memberi sinyal kenyang ke otak. Jadi setelah makan telur, kita akan merasa kenyang lebih lama, tidak cepat lapar, dan tidak tergoda ngemil sembarangan. Dok, saya baru sadar. Kalau sarapan pakai telur, saya biasanya tahan sampai jam 10, sampai 11 baru terasa lapar lagi. Tapi kalau cuman roti atau nasi goreng, jam 8 sudah cari-cari camilan. Itu tandanya tubuh Bapak merespons dengan baik terhadap makanan berkualitas tinggi. Dan satu hal lagi, protein punya efek termis tinggi, artinya tubuh butuh lebih banyak energi untuk mencernanya. Sehingga secara alami, metabolisme meningkat dan kalori lebih banyak terbakar. Selain itu, telur juga stabilkan kadar gula darah. Indeks glikemiknya hampir 0, karena tidak mengandung karbohidrat tinggi. Jadi setelah makan telur, tidak terjadi lonjakan gula darah dan insulin yang bikin tubuh menyimpan lemak. Dan kabar baiknya, bagi penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2, makan telur dengan porsi dan waktu yang tepat bisa meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh mengelola gula darah dengan lebih stabil sepanjang hari. Berarti, bisa dibilang, telur itu seperti rem tangan yang menenangkan tubuh, ya dok? Tepat sekali, Pak. Telur menahan rasa lapar, menstabilkan energi, dan mencegah fluktuasi metabolik. Dan jangan lupakan, 2 telur besar hanya mengandung sekitar 150-160 kalori, tapi memberi rasa kenyang setara 400-500 kalori dari makanan tinggi karbohidrat. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin menurunkan berat badan tanpa tersiksa rasa lapar, ingin punya energi lebih lama tanpa harus minum teh manis atau kopi gula, mulailah pagi Anda dengan 2 butir telur. Bisa direbus, orak-arik pakai sedikit minyak zaitun, atau dikombinasikan dengan sayur rebus. Itu bukan diet ketat, tapi strategi makan cerdas untuk membantu metabolisme tubuh bekerja dengan lebih baik. Pak Slamet, kita sudah bicara banyak tentang manfaat telur, tapi seperti makanan lainnya, cara kita mengolah dan mengonsumsinya juga menentukan manfaat akhirnya. Wah, ini bagian penting. Dok, soalnya kadang saya rebus, kadang digoreng. Tapi saya juga suka beli telur dari pasar kalau stok habis di rumah. Iya, Pak. Banyak orang berpikir makan telur itu simpel. Padahal cara memasak, memilih, dan menyimpan telur bisa membuat perbedaan besar. Mari kita mulai dari cara memasak. Telur rebus adalah pilihan paling aman, karena tidak menambah minyak, dan kuningnya tetap utuh, menjaga vitamin A, D, dan lutein tetap aktif. Telur orak-arik juga baik, apalagi jika ditumis dengan sedikit minyak zaitun dan dicampur sayur seperti bayam atau tomat. Yang perlu dihindari adalah telur goreng dengan banyak minyak, terutama jika digoreng sampai gosong, karena bisa meningkatkan radikal bebas dan beban hati. Bagaimana dengan telur mentah? Sebaiknya dihindari karena risiko infeksi bakteri salmonella, apalagi untuk lansia. Mengandung zat bernama avidin yang bisa menghambat penyerapan biotin, vitamin penting untuk rambut dan kulit. Jika memang butuh konsumsi dalam bentuk mentah, misalnya untuk mayo rumahan, gunakan telur pasteurisasi,
terutama untuk orang tua, ibu hamil, atau orang dengan imun rendah. Kalau soal penyimpanan, saya biasanya taruh di rak dapur. Nggak masuk kulkas. Itu aman nggak, Dok? Bagus sekali ditanyakan. Di Indonesia, karena cuaca tropis, sebaiknya simpan telur di kulkas agar kesegaran dan proteksi bakteri tetap terjaga. Dan jangan dicuci dulu sebelum disimpan, karena cangkang telur punya lapisan alami yang melindungi dari bakteri luar. Cuci hanya sebelum digunakan. Telur yang sudah retak atau berbau sebaiknya dibuang, karena bisa sudah terkontaminasi dari dalam. Terakhir, bagaimana kalau seseorang tidak bisa makan telur? Mungkin karena alergi, gangguan hati, atau pembatasan medis? Jangan khawatir. Masih banyak alternatif sehat yang bisa digunakan, seperti biji chia plus air, 1 sendok makan chia plus 3 sendok makan air, pengganti telur untuk memanggang, pisang tumbuk, memberi kelembaban dan nutrisi untuk kue atau roti, apel parut atau saus apel tanpa gula, tahu kukus atau protein dari kacang-kacangan dan tempe bisa menjadi sumber protein nabati. Yang penting, tetap jaga keragaman dan keseimbangan makanan. Masya Allah. Ternyata setelah puluhan tahun makan telur, saya masih banyak yang belum tahu. Saya bersyukur bisa belajar hari ini, Dok. Saya juga bersyukur Pak Slamet, karena lewat cerita Bapak, hari ini kita bisa membuka mata jutaan orang tua di luar sana, bahwa telur bukan musuh, tapi sekutu hidup sehat. Asalkan kita tahu cara memilih, mengolah, dan mengonsumsinya dengan benar. Sahabat sehat, bagikan video ini ke orang tua, teman, atau tetangga yang masih ragu makan telur setiap hari. Karena bisa jadi, hanya dengan 2 butir telur, kita bisa menyelamatkan otak, jantung, dan masa depan orang-orang yang kita cintai. Sahabat sehat, hari ini kita telah mendengarkan kisah dari Pak Slamet Riyadi, seorang pensiunan guru yang dengan tulus memelihara ayam di belakang rumah, hanya untuk memberi makan dirinya sendiri dan membagikan kebaikan kepada tetangga. Beliau makan 2 butir telur setiap hari dan bukan tanpa alasan, karena ternyata di balik bentuknya yang sederhana, telur menyimpan begitu banyak keajaiban. Menjaga otak tetap tajam, mata tetap jernih, dan usia lebih panjang. Memperkuat otot, mempercantik kulit, dan menumbuhkan kepercayaan diri. Menyehatkan jantung, memperkuat sistem imun, dan melawan peradangan diam-diam. Membantu menurunkan berat badan dengan cara yang alami dan menyenangkan. Dan tentu saja, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat, telur bisa menjadi sahabat terbaik Anda dalam penuaan yang sehat. Tapi lebih dari sekadar nutrisi, hari ini saya belajar sesuatu dari Pak Slamet, bahwa kesehatan bukan hanya soal angka kolesterol atau jumlah kalori. Kesehatan juga tentang rasa tenang, rasa cukup, dan hubungan kita dengan apa yang kita makan setiap hari. Telur bukan sekadar makanan. Bagi Pak Slamet, itu adalah hasil kerja keras, ketulusan, dan bentuk kasih sayang pada tubuhnya sendiri. Dan mungkin itu juga yang sedang Anda lakukan setiap pagi, saat Anda memilih makan dengan lebih bijak, lebih sederhana, dan lebih penuh syukur. Kalau Anda masih bersama saya sampai detik ini, saya ucapkan terima kasih dari hati terdalam. Silakan ketik angka 0 di komentar, agar saya tahu siapa saja yang setia mendampingi kami sampai akhir video ini. Dan kalau Anda percaya bahwa video ini bisa menenangkan hati orang lain, silakan bagikan ke grup keluarga, ke teman, atau ke siapa saja yang Anda sayangi. Karena bisa jadi, video ini adalah pintu awal dari perubahan besar dalam hidup mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, sehat itu bukan hadiah, tapi hasil dari keputusan kecil yang Anda buat setiap hari. Termasuk ketika Anda memilih 2 butir telur untuk sarapan esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.